Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puja puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, maha mendengar, yang menciptakan segala-gala yang ada di jagat semesta ini. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki langit, bumi berikut segala isinya, termasuk diri-diri kita. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang mengetahui apapun yang kita lakukan tanpa tersembunyi, apapun yang ada dalam pikiran, apapun yang terlintas di hati, apapun yang kita inginkan dan perlukan, apapun yang kita cemaskan, apapun yang terbaik bagi kita. Dialah Allah penguasa setiap kejadian. Tidak ada apapun yang bisa terjadi tanpa izinnya, walaupun diinginkan seluruh makhluk. Dan tidak ada yang bisa menolak apa yang ditetapkannya, walaupun dicegah seluruh makhluk. Dialah Allah yang maha adil, tidak pernah zalim kepada apapun siapapun. Dialah yang maha pengasih dan penyayang, yang maha bijaksana, yang maha sabar, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga Allah yang maha menatap ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, kita masuk 210. 209 sudah kita bahas 2 kali. Halaman 153. Silakan Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan pasal 210. Manis roba ayyul idahullahu min syahwatihi wa yukhrijahu min wujudi ghafratihi wa qad ista'jazal qudratal ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Siapa yang merasa tidak mungkin dapat diselamatkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya atau dihindarkan dari kelalaiannya, maka berarti ia telah memperlemah kekuasaan Allah, sedang Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Barang siapa yang merasa, wah saya tidak akan bisa lepas nih dari syahwat membara, dari amarah, dari kelalaian, ini saya tidak akan bisa nih mengatasi diri saya, berarti dia sudah berburuk sangka kepada Allah. Begini hadirin, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada ketaatan tanpa izin Allah, dan tidak bisa kita menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau kita sholat itu pasti dengan pertolongan Allah. Lolosnya kita dari perbuatan dosa juga itu pasti karunia Allah. Jelas sendiri. Jadi memang semua kebaikan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus minta kepada Allah. Untuk taat pun kita harus minta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apapun yang kita perlukan, yang kita inginkan, pasti seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli
syai'in qadir. Tidak hanya keperluan lahiriah, tapi juga keperluan yang tidak nampak. Ada sebuah surat menceritakan seorang santri jatuh cinta kepada ustadznya. Bukan yang ini. Salah nih, contohnya langsung mencurigakan. Kenapa saya jadi merah begini wajah? Ini mah yang lain orang lain, ustadz lain. Tapi santri ini tidak bicara. Dia pendam sendiri, dia sengsara sendiri, dia cemburu sendiri. Bicara tidak berani, mau minta nikah juga terlalu ngejomplang situasinya. Sudah Bu, jangan ikut campur, dengerin aja. Saya salah nih ngambil contohnya, tergesa-gesa. Sampai akhirnya dia tahu ilmu ini, bahwa cinta itu Allah yang menurunkan, Allah juga yang mengambil. Bahwa rindu itu Allah yang menghujamkan, Allah juga yang menghilangkan. Sampai akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, cabut rasa suka saya ini. Ini membuat saya teraniaya. Niat nyari ilmu jadi salah. Orang dengerin ilmunya dia malah begitu. Allah menolong, alhamdulillah dia ada yang melamar. Jadi nikah. Katanya, alhamdulillah kalau Allah mau ngasih solusi, dibuatlah dia suka kepada yang halal disukai, yaitu suaminya. Makanya nih yang kepada jatuh cinta kepada orang yang tidak pas ya, harus minta ke Allah yang mengambil cinta itu, yang menanam dan yang mengambilnya. Jelas hadirin sekalian? Hati kita ciptaan siapa? Hati kita sesungguhnya milik siapa? Yang membulak-balik hati siapa? Misal ya Bu, maaf ya, di rumah tangga suami terasa oleh ibu cintanya tidak seperti dulu. Kenapa langsung pada lihat kiri kanan seperti yang menjiwai? Dengar. Ini ilmu penting menurut saya. Biasanya nuntut, cintai saya dong. Makin menuntut, makin luka di sini. Padahal yang membulak-balik hati adalah Allah. Kenapa dong suami jadi kayak gini? Tidak seperti dulu. Yang benar-benar saya tuh jadi primadona, jadi ratu, sekarang agak dingin. Boleh jadi, nih, dengar hadirinnya, ini mungkin agak kurang disukai bagi penggemar cinta. Tapi bagi pencari keridhaan Allah ini sangat disukai. Boleh jadi Allah cemburu. Selama ini hati ibu terlalu tertuju kepada suami. Sedang kepada Allah yang menciptakan ibu, yang menyayangi ibu benar-benar sayang asli, yang mencukupi setiap saat, yang menutupi aib, yang ngasih pahala, yang ngasih hidayah, kelewat di hati ibu. Malah ke makhluk yang lemah, tiada daya, tidak punya apa-apa, yang sayangnya juga ala kadarnya, malah jadi sandaran. Boleh jadi dikurangi rasa itu dari suami, supaya ibu tidak ngarep-ngarep dari suami, ngarep-ngarep ke Allah. Kalau menurut ilmu yang saya dapatkan, suami kurang cinta tuh rezeki bu buat ibu. Supaya ibu ngarep-ngarepnya tidak dari suami, tapi dari Allah, Tuhan semesta alam yang maha baik, yang punya sorga, yang punya segala karunia.
Mikir semua, ini mah ketinggian ya. Jadi, tapi kalau orang yang mau bahagia harus paham betul ilmu ini. Dan saya juga diajarin guru saya begitu. Saya nanya, kenapa saya dihina rame-rame? Karena AA bangga dipuji. Allah tahu AA menikmati pujian sampai lupa kepada keadaan yang sebenarnya. Ketika dihina, dicaci, dimaki, akhirnya jadi lebih sadar bahwa penghinaan orang itu lebih sederhana daripada kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Lama-lama tidak berharap ke makhluk, enteng. Bapak juga gitu, Pak ya. Kalau istri misalkan garing ke suami, rada dingin, sudah apa-apa lah. Yang penting mah hangatnya dari Allah. Nanti gimana? Itu prosedurnya begini ya. Ini belum selesai ceramahnya. Jadi kadang kita sering menganggap karunia itu apa yang kita sukai terjadi. Padahal yang kita sukai bisa jadi hijab penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang paling penting bagi kita bukan apa yang kita sukai. Yang paling penting bagi kita adalah apa yang paling Allah sukai untuk kita. Celakanya kita tuh suka ngotot dengan keinginan kita. Ini pernah nih di Mekah ya, di sini dua pasang, di sini doa, di sini doa. Dua-duanya minta ditemani doa. Yang satu nangis, ya Allah, titipkan keturunan. Nangis nih. Saya juga, aduh pengen keturunan, amin. Yang ini, ya Allah, anak-anak saya nakal semuanya. Nangis, punya anak 4, nakal 4-4. Sampai yang ini juga jadi bengong gitu. Nggak punya pengen, yang punya kapok. Coba. Ya kurang lebih doanya minta disolehkan anaknya. Karena menderita sekali punya anak nakal tuh hadirin. Tersandera. Dan 4-4-nya. Nah, yang mau minta anak juga jadi rada shock juga. Allah. Jadinya minta yang terbaik. Ini lebih tinggi daripada orang yang ingin apa yang saya sukai pindah kepada ingin apa yang paling Allah sukai. Nah, kita tuh maaf ya Bu ya, sukanya kita tuh, kesukaan kita tuh akrabnya tuh dengan nafsu. Repotnya nafsu itu justru berlawanan dengan yang Allah sukai. Contoh, nafsu enaknya kita tidur atau tahajud. Tuh kan gitu. Ibu banyakan baca Quran atau baca WA? Jujur bagus ya. Sampai kan suami di sebelah tuh kagum ke istrinya. Apa ya Ustadz, amalan istri saya walaupun ditutup selimut wajahnya bercahaya. Nanti amalannya apa? Namanya Rawe, Ratu WAM. Ya begitulah kita ini senengnya nafsu. Nah makanya kalau kita bisa, bukan tidak punya nafsu, bisa mengendalikan nafsu kita, itu hidup ini lebih nyaman, jauh lebih enak. Nah, salah satunya nafsu adalah ya seperti yang tadi itu, selalu menginginkan yang kita suka itu terjadi, padahal yang kita sukai belum tentu yang terbaik. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segalanya, engkau tidak tahu. Makanya jangan
Jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Digigit anjing baik buruk? Sok tahu. Kan udah sering diceritakan di sini, ada yang doa minta jodoh, keluar dari rumah langsung ada yang melirik, tanpa sungkan langsung mendekat dan menggigit betis. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke rumah sakit, akhirnya waktu demi waktu tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya siapa? Suster? Bukan, dokter. Namanya juga ngarang sesuka saya. Ada sahabat saya tidak tahu beliau menyimak ini atau tidak, sedang mau main basket, Pak. Pas loncat, pas turun lagi, urat ininya putus. Urat saja, seketika. Beliau berbaring di rumah sakit karena katanya kalau urat nggak bisa disambung ya, atau bagaimanalah, karena darah banyak, susah bergerak, 1 bulan berbaring. Aduh, katanya. Betapa ke kamar mandi itu sesuatu yang nikmat, mahal, besar sekali. Kalau sudah sakit gitu kan susah ke toilet itu. 1 bulan pakai kursi roda, sekarang mau sholat juga pakai kursi. Apa kata beliau? Masya Allah. Jadi sakit ini musibah atau nikmat? Sesudah beliau begitu sakit, hijrah tuh Pak. Cara usahanya hijrah yang ingin benar-benar lebih syar'i. Kehidupannya hijrah. Karena selama sakit itu lebih banyak tafakur, lebih banyak belajar. Yang tidak dimiliki waktu itu ketika sedang sehat. Jawab. Jadi sakit beliau itu nikmat atau musibah? Nah, tergantung larinya kemana. Ternyata larinya jadi ke Allah. Masya Allah. Hilang di PHK nikmat atau musibah? Nikmat atau musibah? Tergantung, hadirin. Kalau dengan PHK jadi dekat dengan Allah, yang tadinya bersandarnya Tuhannya itu gaji, yang tadinya Tuhannya itu perusahaan, seakan-akan hidup dia terjamin, lalu oleh Allah ditakdirkan PHK. Dengan begitu dia lepas bersandar dari gaji, lepas bersandar dari perusahaan, hanya bersandar kepada Allah. Oh, itu nikmat. Mungkin ada pahit beberapa waktu, ya, tapi pahit ini penggugur dosanya. Ada ibu-ibu nabung emas. Dia punya uang beli emas. Punya uang beli emas. Ketika banyak-banyak ditanya, buat apa ini emas? Ini untuk jaminan hari tua. Teng. Salah tuh. Dengan emas ini kan harganya tidak turun. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa jadikan jaminan untuk anak-anak sekolah. Dah, Allah pasti mendengar ucapannya. Dan Allah tahu isi hati. Diajak aja bisnis oleh seseorang. Sedikit. Wah, untungnya bagus. Keluar emasnya tuh. Wah, untungnya keren. Semua emasnya. Dan les aja hilang. Tipu. Coba. Ini musibah atau karunia? Jawab. Karunia karena asalnya sandarannya adalah emas, diambil habis bersandarnya ke Allah, dan ternyata terbukti tanpa emas itu pun hidupnya terjamin. Jelas ya? Ini bukan hanya emas logam mulia, tapi juga emas sopo? Emasmu itu loh yang 80 kilo itu.
Sebetulnya saya halus sekali barusan tuh, Bu. Harusnya Ibu ngerti itu teh dalam barusan tuh. Mas logam mulia dan masmu yang mulia itu. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena boleh jadi itulah yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih hebat, yaitu dua hal. Nikmat terbesar yang Allah berikan itu buah dari keyakinan ke Allah adalah patuh dan pasrah. Jadi kalau orang sudah diberi nikmat oleh Allah, yakin ke Allah dan patuh ke Allah tuh, lalu hatinya tuh pasrah, benar-benar senang dengan apa yang diberikan oleh Allah, yang terbaik dari Allah. Oh, ini udah puncak karunia. Kalau dunia mah ya gitu aja lah, dikasih kepada siapa aja yang Allah mau kasih. Tapi patuh dan pasrah ini buah dari ma'rifatullah. Ya harus siap hadirin, hidup ini tidak selalu cocok dengan keinginan. Balik ke yang tadi, gimana saya tuh lahir dari orang tua pemarah, ayah pemarah sejati, ibu pemarah tulen. Jadi secara genetik saya ini adalah kombinasi dua pemarah. Harus minta ke Allah. Jadi kalau saudara merasa sulit menghandle diri, harus sungguh-sungguh minta ke Allah itu. Seperti yang jatuh cinta, minta dicabut cintanya. Yang cemburu buta, aduh saya ini cemburu terlalu berlebihan, minta dicabut cemburunya ke Allah. Termasuk yang belum punya jodoh tapi banyak keinginan. Itu kan pening betul ya. Nggak ada pasangannya, pengen, nggak ada pasangannya, kunang-kunang. Minta ke Allah, ya Allah, karena yang menciptakan syahwat juga adalah Allah. Tapi kenapa nih saya error, syahwat saya membara sampai lihat pohon juga kunang-kunang. Boleh jadi saudara tidak jaga pandangan. Pandangan tidak dijaga, oleh Allah diuji, syahwat makin membara. Harus tobat, minta tolong ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ujian itu. Tapi kalau Allah nyabut, gampang perasaan itu. Tidak ada yang cemburu, sedih, rindu, cinta. Semua yang tidak kelihatan ini, itu ciptaan Allah semuanya. Jadi kalau mau semuanya terkendali, ya harus minta kepada penciptanya. Dan dia tahu kita lagi pening dengan diri kita sendiri. Jelas hadirin sekalian? Jadi minta ke Allah tuh kan ada ya, maaf sedang di tanah suci, Pak di sini tempat Bapak minta, ini orang kaya gitu. Kami ini udah dititipi rezeki banyak, kami sepertinya malu kalau minta-minta terus ke Allah. Jangan minta duit Pak, minta syukur, minta waro, jangan sampai kesentuh dengan yang haram. Minta jadi dermawan, minta jadi zuhud, yang tidak ditipu oleh harta yang Allah titipkan. Minta tidak diperbudak keinginan. Minta jadi orang yang ridho dengan kalau diambil hartanya. Banyak yang harus kita minta. Bukan hanya fisik, tapi justru yang halus-halus ini. Gitu. Habis semuanya juga ciptaan Allah, milik Allah. Boleh saya cerita sesuatu hadirin? Ini ujian lagi di tol kan, lagi musim musibah beritanya ya. Jadi kalau nggak dengar tol teh tongel begitu. Jadi saya pulang jadi jarang naik tol sekarang, padahal celaka mah nggak kemana-mana ya. Sabtu tugas dakwah di Lubuk Linggau. Alhamdulillah kita ada yang wakaf tanah di sana sehingga dibangun masjid dan pesantren. Jadi ceramah. Bada Isya tiba-tiba telepon anak, Abah, saya ketabrak truk. Gimana? Gak apa-apa. Badan luka? Tidak, Pak. Coba video call. Saya lihat wajahnya. Di mana ini?
di dekat tol, di keluar dari Halim. Waduh, tol lagi ini. Gimana ceritanya? Ini ada truk tronton ngantuk, nabrak dari belakang. Jadi mobilnya ke bawah. Udah ke bawah, di depan ada mobil lagi. Pingsan anaknya karena tubruk berkali-kali. Tapi ditolong oleh supir truk ini. Kata polisi yang menolong, katanya baru kali ini ada supir truk tronton yang nabrak, nolong. Biasanya kabur. Alhamdulillah. Bayangkan dengar berita ngeri saja ada berita gembiranya itu. Katanya supir ini waduh, langsung nolong anak keluar sambil diusap, astagfirullah, astagfirullah. Maaf ya, saya ngantuk, begitulah. Jadi ditolong. Ini kesan ini sampai anak saya ini sekarang sayang sekali sama supir yang nabraknya. Yang pertama dilakukan, kata anak ini, saya mengamati ya, betapa kasih sayang yang kemarin diceramahkan itu. Katanya tolong itu supirnya kekeluargaan aja, jangan diproses. Masya Allah itu. Yang pertama dipikir oleh yang nabrak adalah keselamatan yang ditabrak. Yang pertama dipikir oleh yang ditabrak sesudah siuman adalah supaya jangan ditahan yang nabraknya. Coba itu. Kejadian pahit berbuah kemesraan. Indahnya katih tayang. Teruskan cerita ini. Karena ini benar-benar saya banyak dapat pelajaran dari kejadian ini. Bayangkan, sudah hampir tabligh akbar, kurang lebih katanya sampai 6.000 tuh yang hadir tuh. Ini telepon di tol. Tapi ingat bahwa ketika terjadi surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan jika beriman ke Allah, yakin ini terjadi dengan izin Allah dalam kekuasaan Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hati. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala-galanya. Jadi pasti ini udah takdir ini. Tidak boleh. Kenapa? Pakai ke tol? Enggak boleh, udah di tol. Ya. Kan ada yang suka, kenapa? Nggak bisa, udah terjadi. Ketika genteng jatuh kena jidat, kenapa kamu pakai jalan ke sana? Nggak mungkin. Udah jelas ada tanda terimanya, nggak bisa nggak diterima. Pokoknya kalau nasi jadi bubur, pikiran kita adalah cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, bubur ayam spesial. Itu ya. Mana Mas, tolong yang nabraknya ada. Aduh, Abdi, serang saya Agim. Aduh, Agim. Aduh, jadi lebih itu katanya. Tenang Pak. Bapaknya selamat. Aduh, saya ngantuk. Punten ya enggak. Terus itu yang ketabraknya satu lagi ada, telepon lagi. Pak, gimana? Iya, maaf tadi. Ya, sudah Pak. Semua udah takdirnya. Emang malam ini kita bisa silaturahim seperti ini. Oh iya, udah enggak mungkin menghindar. Ini apa yang harus terjadi pasti terjadi, Pak. Masya Allah. Baru juga nelfon, udah Mas, siap nggak pulang? Coba mobilnya masih hidup nggak? Di video gitu, mobilnya rusak. Hidup Pak. Nah lama-lama kemana anak saya? Pingsan Pak. Rupanya, ya Allah, alhamdulillah datang ambulan. Saya lihat bagaimana Allah mengatur semuanya. Karena mau minta tolong kemana ya? Saya ada jauh, tempatnya juga tidak tahu. Alhamdulillah datang ambulan seperti biasa. Kang, ini anak saya Agim. Waduh. Rada ini apa? Rada narsis sedikit. Sampailah ke rumah sakit. Kata rumah sakit, karena ternyata jadi kejang. Jadi kaku anaknya tuh begitu. Padahal tadi masih bicara. Kepala sakit. Akhirnya rumah sakit yang kecil itu tidak nerima, dikirim lagi. Ibunya ngejar dari BSD sampai jam 9 malam, sampai jam setengah 2 diperiksa, akhirnya dipindah lagi besoknya ke Bintaro. Masya Allah, saya pulang kemarin dari Lubuk Linggau sudah begini kaku Pak.
kesakitan luar biasa, rupanya pecah pembuluh darah di sini, di luarnya aman, tidak ada luka sama sekali, tapi di dalamnya rupanya tumbukan itu. Gimana bisa lebih tenang? Karena yakin semuanya pasti sudah yang terbaik. Saya tanya ke anaknya, gimana Mas? Apa hikmahnya? Bah, kalau saja di depan itu ada truk lagi, saya hancur. Didorong dari belakang, ketemu dengan truk. Alhamdulillah kosong. Yang nabraknya juga ke pinggir, supirnya juga nolong. Jadi yang diceritakan tuh karunia saja, Masya Allah. Waktu dari MRI, kata dokter teh, alhamdulillah tidak ada tulang yang patah, tidak ada saraf yang rusak, yang ada cuman pembuluh darah saja di sininya pecah karena tumbukannya keras, tapi pembuluh insya Allah katanya akan sembuh lagi. Itu hadirin. Apa hikmahnya? Ternyata walaupun nyupir sudah tenang, pelan, truk mah lewat rawas ya. Dan truknya juga tronton hadirin, manis pisan ya kan. Artinya memang kalau udah waktunya terjadi mah terjadi itu. Mendengar sesudah itu yang bannya meletus, betul? Ban belakang meletus, pada keluar itu kan, meninggal. Siapa yang nyangka bekal meletus ban begitu? Siapa yang nyangka bekal meninggal di jalan seperti itu? Artinya memang kekuasaan ini milik Allah sepenuhnya. Tidak ada yang jagoan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang terlatih, tidak ada yang perkasa. Yang ada tuh cuma satu, kekuasaan Allah. Mau sejago apapun kalau Allah takdirkan terjadi. Benar? Makanya jangan sok jago, jangan sok pinter, jangan sok keren, jangan sok terlatih, jangan sok bisa. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau ngambil, ambil aja. Ada teman hebat perkasa, diare tetap di WC gitu. Padahal MMA tuh apa tuh yang berkelainya segala macam, udah oleh bakteri mah di toilet gitu. Ngalempreh hadirin. Ini serius kan, sebelumnya saya ceramah bahwa celaka mah bisa dari belakang, kejadian tuh di anak. Makanya sekarang saya hati-hati mau bicara teh hadirin. Bahwa memang kita ini selamat, celaka, bahagia, sengsara, lapang, sempit, mudah, susah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Utuh, total. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka jangan pernah merasa aman oleh apapun, siapapun, kecuali aman itu hanya dengan jaminan Allah. Setuju? Jadi gimana dong nih? Saya jadi nggak mau naik mobil ke tol. Saya mau naik pesawat. Nah boleh jadi memang celakanya lewat pesawat. Kalau gitu nggak jadi. Gimana kalau naik pesawat jatuh ke laut, nanti saya dimakan hiu? Gini Bu, kalau ibu rezeki hiu ya, ini pengajian horor begini nih. Yang bahaya tuh sebetulnya bukan kejadiannya. Yang bahaya tuh kita tidak berlindung ke Allah. Kalau udah berlindung, udah sedekah, udah doa, kejadian ya nggak apa-apa. Kita kan milik Allah, sesuka Dia saja. Mungkin Allah akan memberikan takdir yang baik sesudah kejadian ini. Saya agak trauma dengan kata-kata tol itu kan sudah 2 anak di sana yang tabrakan. Yang satu menantu, itu jam 3, supirnya ngantuk, nabrak truk di belakang. Berhentinya di sini besinya tuh. Iya, hancur mobilnya tuh. Untung si joknya ini ditidurkan. Jadi kalau duduk begini, habis lehernya. Sekarang jadi ngaji. Umur kedua ya. Lihat anak-anaknya, lihat istrinya jauh lebih perhatian. Karena merasa ini kehidupan, kesempatan. Karena kalau ngitung keadaan kemarin secara syariat udah selesai.
tidak ketemu lagi dengan anak istri. Nah, kita jangan sampai diingatkan oleh Allah dengan kejadian yang seperti itu, ya. Makanya terus sekarang mau pergi, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Hudita wa kufita wa wuqita. Dikatakan kepada orang yang doa itu akan ditunjuki, akan dicukupi, akan dilindungi. Sampai setan juga bingung, gimana nih nyelakain orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Keluar dari rumah, luruskan niat, ambil uang, sedekah. Sedekah teh yang rada nendang atuh hadirin ya. Jangan 2000 masukin itu. Jebet-jebet saja, itu takdir bisa digeser oleh Allah. Dari takdir musibah jadi takdir selamat. Dari takdirnya digigit anjing karena kita sedekah, jadi kita gigit enggak, jadi gigit itu kambing Kairo ya. Astagfirullahaladzim. Oh serius hadirin? Kan Allah sudah memberikan fasilitas bergeraknya takdir ke takdir lain, diantaranya dengan doa, dengan sedekah. Gunakan semua fasilitas itu. Toh kalau sudah semua fasilitas berlindung ke Allah kita gunakan, tetap terjadi sesuatu, pasti yang terbaik. Begitulah. Doakan ya supaya bisa sembuh ini anak. Tadi waktu mau ke kamar mandi, aduh susah gitu ya. Mau jalan susah, harus dipanggil, ya Allah. Betapa kita lancar ke kamar mandi itu nikmat luar biasa Pak. Kalau kaki nggak bisa napak, tangan bergetar gitu, aduh. Nah kita ke kamar mandi tanpa rasa syukur ya kan, blus. Harusnya doa, harusnya ke dalam kamar mandi, nggak usah teriak-teriak. Alhamdulillah ya Allah lancar, lihat air mengalir ya Allah. Itu kan Allah yang ngasih, benar? Coba berapa banyak yang nggak ada air dan sulit air. Lihat toilet kloset ada lubangnya. Berapa banyak yang nggak ada lubangnya di itu. Oh serius itu hadirin. Kalau coba, maaf ya Bu, saya cerita ini ada latihan santri siap guna. Sengaja dilatih santri ini. Katanya pulang ke rumah tuh lihat piring dan makan tuh, ya Allah. Karena waktu makan dibuat susah, sulit. Jadi ketemu makan, ya Allah. Ketemu kasur, ya Rob. Karena tidurnya dia bergeletakan di trotoar, di mana dilatihnya begitu. Jadi ketemu kasur tuh, ya Allah, Alhamdulillah. Kita tiap hari tidur nggak begitu, benar? Masa harus dibikin menderita dulu oleh Allah baru tahu syukur? Waktu di Mina ada kecelakaan, dilempar jumroh zaman dulu. Wah kan jamaah, istri saya mana? Istri saya tadi di sini. Suami saya tolong. Waduh saya pusing. Waktu itu jamaah tuh 1100 Pak. Tenang, itu bawa siapkan pos. Suami saya, waduh kita cinta sejati nih. Karena ini kelihatan itu ya. Tolong suami. Akhirnya dikumpulkan di pos Pak. Ada khusus pos di sana, beberapa pos. Pas ketemu teh, kamu teh kemana aja Bu? Enak. Harusnya dipeluk, syukur masih hidup. Udah dibilangin pegangin bapak dari tadi gitu. Gak jadi kemesraannya hadirnya. Harusnya disyukuri atuh ya. Ya sudahlah, jadi pelajaran. Baik, masih ada Ustaz? Pasal 211. Rubbama waradat al-dhullamu 'alaika liyu'arrifa faqad rama manallahu bihi 'alaik. Ada kalanya kemungkinan kegelapan dosa, maksiat dan syahwat itu tiba padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Iya ini dia. Hidup kan terus menerus ada godaan. Kadang-kadang kita jadi lemah gitu. Menjadi keras hati itu. Tahajud jadi susah.
saum jadi nggak kuat. Kadang-kadang gitu ngaji yang biasa 1 juz, 2 juz sehari, tiba-tiba 1 halaman, 2 halaman menjadi susah. Nah, kadang-kadang oleh Allah perlindungan kita terhadap tipu daya itu rada ditipiskan supaya kita tahu kehilangan karunia yang besar dari Allah tuh sangat mahal. Jelas hadirin? Kita ingat waktu kita tahajud nikmat, waktu saum Daud kuat, pada waktu nikmat itikaf baca Quran, sekarang nggak ada. Nah, kadang-kadang diambil oleh Allah benteng sehingga kita lemah karena kesalahan kita sendiri untuk mengetahui betapa nikmatnya karunia Allah bisa tahajud, bisa saum, bisa ngaji. Dan kita harus minta lagi. Begitulah hadirin sekalian, segala-galanya, ulangi, segala-galanya ciptaan siapa? Segala-galanya milik siapa? Adakah sesuatu yang bukan ciptaan Allah di alam ini? Jawab. Adakah sesuatu yang tidak dimiliki Allah di jagat ini? Adakah sesuatu yang lepas dari genggaman Allah? Adakah sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Yakin? Ya. Asap izin Allah bukan? Kenapa Allah sekarang menakdirkan asap begini? Ya, karena memang manusianya merusak. Dan boleh jadi ini teguran. Kita lawan asap aja tidak berdaya, betul? Jadi memang baiknya kita terus mendoakan, terutama memperbanyak istighfar, karena istighfar akan mendatangkan hujan lebat dan juga istighfar mendatangkan pertolongan Allah. Kita juga sudah membuka bala bantuan ke Banjarmasin karena di sana banyak sekali terjadi kebakaran, tapi paling membantunya juga masker dan oksigen. Karena tidak bisa lebih jauh lagi untuk memadamkan, itu harus pakai keahlian. Baik, itulah materi inti yang kita bahas kali ini. Jadi apapun yang dirasa, gelisah, sedih, bingung, takut, harus cepat kembali ke Allah. Karena yang bisa menghilangkan rasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang dilanda kerinduan gitu, udah. Jadi gimana? Ambil wudhu, sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jangan berburuk sangka dengan kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita. Karena boleh jadi kejadian itulah yang membuat kita bisa dekat dengan Allah. Yang kalau dikasih, boleh jadi pemberian Allah itu akan membuat kita jauh dari Allah. Tidak penting yang kita inginkan selalu terjadi. Yang penting adalah yang terbaik menurut Allah yang terjadi untuk kita. Walaupun gak cocok dengan keinginan kita, tidak apa-apa. Karena gak penting sih keinginan kita, semua kejadian tuh belum tentu terbaik. Bagaimana 4 ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Siapa saja? 1. Siapa? Masih ingat tidak? Ada 4 ya. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah ku kabarkan kepadamu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Tolong 4 ini. Ada yang sudah mengamalkannya belum? Hayyin itu apa? Tenang, lahir batin, tenang, teduh meneduhkan. Orang yang hayyin itu orang yang sangat bisa mengontrol dirinya, mengendalikan pikirannya, lisannya, sikapnya, hatinya, sehingga setiap tindak tanduknya ini benar-benar terkendali. Kenapa bisa hayyin? Karena dia dipenuhi oleh zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah.
Saya juga zikir, astagfirullah, astagfirullah, gini-gini amat, ya Allah, tulungan. Itu juga lumayan. Tidak sampai seperti yang di pesawat itu, pas goncangan, orang lain, ya Allah ini, papa. Padahal si papa lagi berpegang teguh ke pramugari, jadi marah. Makanya ke Allah, maaf pramugari ya. Orang yang hayyin ini karena dia selalu ingat ke Allah dan ingatnya sampai ke tingkat yakin. Yakin ada berapa tingkatan? 3 tingkatan. Ilmu yakin. Seperti apa orang yang ilmu yakin? Seperti saudara kita yang di kampung pedalaman, tidak ada listrik, tidak ada TV, tapi sholatnya ngadap kiblat. Kenapa ngadap kiblat? Kan Ka'bahnya, Mekahnya di kiblat. Nah, Bapak udah tahu belum Ka'bah seperti apa? Pokoknya gitulah. Pak, Ka'bah teh bulat. Oh iya, bulat. Iya, bungkusnya pakai batik. Menyak gitu. Kenapa? Karena dia hanya dari ilmu yang terbatas. Ada juga ainul yakin. Seperti apa ainul yakin? Yang punya TV. Lihat tuh Ka'bah. Oh, Ka'bah teh gitu. 4 persegi ya kayak hitam. Begitu. Nah, ini udah nggak bisa dibohongin nih. Karena dia udah lihat dari jauh. Yang paling top adalah hakul yakin. Karena hakul yakin itu dia sudah pernah berangkat ke tanah suci, sudah tawaf, sudah doa di multajam, sudah cium hajar aswad, sudah tahu harumnya Ka'bah. Ini sudah nggak bisa dibohongin. Tahu nggak Ka'bah teh harumnya teh kayak melati, dengar gitu. Nah ke Allah juga gitu. Ada yang ilmu Allah, ya Allah maha mendengar, Allah ada, Allah maha kuasa. Tapi belum sampai ke hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin, udah tenang. Nah itulah hayyin. Hayyin itu hati yang yakin sehingga dia roja, harap dan khaufnya hanya kepada Allah. Makin yakin ke Allah, pasti hatinya tuh bulat. Ngarep-ngarep ke Allah dan takutnya ke Allah. Tapi kurang yakin ke Allah, dia akan bersandar kepada selain Allah, dan itulah yang membuat hidup ini gelisah. Boleh punya dunia, boleh, tapi jangan pernah bersandar. Jelas hadirin? Tidak ada kemelekatan. Yang kedua apa? Layyin. Layyin itu lembut, sopan, santun. Dari mana datangnya layyin? Dari sifat rahmah, kasih sayang. Itu supir dengan anak saya padahal ditubruk anak saya jadi friend. Kemarin pas dengar itu yang pertama kali dikabari ya supirnya, sayangnya nggak apa-apa gitu. Harusnya kan rada kehel gitu ya. Dan supirnya saya tanya kenapa ini jadi sayang sekali supir. Kan pertama kali saya ditabrak supir itu sampai meluk, ngusap-ngusap saya. Itu nyata hadirin ya. Kita kemarin cerita singa, ya kan? Kenapa singa meluk ibu itu? Apa karena ibu itu cantik? Coba aja yang cantik deketin singa. Apa yang terjadi? Apa karena kaya? Apa karena gelar? Apa karena jabatan? Enggak. Tapi karena si ibu itu pernah menolong singa ini. Diusap, disayangi. 5 tahun singa tidak lupa ke ibu ini. Gitu tuh Pak. Jelas? Halo? Saya bersyukur melihat takdir anak sayang ke yang nabraknya ini. Beneran Pak? Dan yang nabraknya tuh nggak bela diri sama sekali. Saya teh ngantuk Pak. Jadi saya nabrak. Aduh maaf. Gak apa-apa Pak. Nggak jengkel dan lihat ketulusannya tuh. Saya yang salah. Nggak kabur, nggak bela diri. Saya teh nggak bisa tidur, ingat keadaan anak bapak. Katanya. Padahal semuanya udah ada takdir. Sing lembut ya, jangan kasar, jangan suka emosional. Apalagi wanita, hilang kelembutan, hilang keindahan. Wanita tuh secara strukturnya juga udah beda dengan lelaki, benar? Kami ini dunia kekerasan. Itu makhluk halus ya. Jadi ngaklop ya kan.
Oh iya, kami sudah membanting-banting tulang. Seharian pulang ke rumah pasti mencari kesejukan, bukan mencari smackdown, ya kan. Yang ketiga apa? Qarib. Qarib itu dekat. Ini haram ya di neraka. Kalau yang kedua tadi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Yang qarib ini datangnya dari mana? Kenapa ada orang yang enak sekali kalau kita ketemu tuh enak, ngobrolnya enak. Kenapa? Karena tawadu, rendah hati. Jadi kalau orang sudah merasa nih ya, saya ini lebih tinggi dari kamu. Jabatan saya ini paling tinggi di sini. Saya ini orang yang lebih pintar, lebih. Ketika kita ngangkat diri, itu aura kita tuh aura haus akan penghormatan. Aura haus dahaga akan pengakuan. Itu membuat kita tidak nyaman. Dan kalau kita sudah tidak nyaman, maka orang di sekitar kita tidak nyaman. Tapi kalau orang rendah hati, dia tidak memerlukan itu pengakuan, pujian, penghargaan. Dia sukanya menghormati. Makanya dia nyaman. Orang yang nyaman, sekitarnya nyaman. Apa sih yang mau disombongin kan? Kita dihargai orang karena satu aja. Apa? Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kalau dibuka, bubar. Punten ya diri. Kalau ini dibuka nih, dosa dan aib saya, ini langsung lari-lari itu ke... Saya tinggal sendiri di sini. Kata guru saya, ingat setiap kali kita dihargai orang lain, mendapat penghargaan orang lain, setiap kali langsung ingat apa yang Allah tutupi yang tidak diketahui orang lain. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita yang kita tunggu-tunggu, yang susah undang, Kiai Haji Al-Mukarramah. Oh, itu perempuan Al-Mukarramah. Sebelum beliau tampil, mari kita doakan ila arwahi Abdullah bin salah kan. Cuma sudah meninggal. Ada tuh yang kayak gitu, pasrah aja saya. Nah, pada waktu kita dihormat, dipuji, langsung buka. Oh, engkau tahu siapa diri saya yang sebenarnya ya Allah. Engkau tahu dosa yang sembunyi-sembunyi yang saya lakukan. Engkau tahu aib-aib yang mati-matian saya tutup-tutupi. Engkau tahu sholat saya tidak pernah khusyuk. Engkau tahu mata saya tidak terjaga. Orang sibuk memuji kita, kita sibuk dengan apa yang Allah tahu yang tidak diketahui orang. Kita tidak perlu ngaku-ngaku ya. Tidak, saya mau banyak banget. Itu juga merendah untuk mengangkat diri. Biasanya. Terakhir, sahal. Apa sahal? Ayo. Apa bu? Mudah. Sahal itu mudah. Jadi orang yang tidak akan tersentuh api neraka ini, orang yang yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Dalam dakwah tuh begitu. Mudahkan urusan, jangan dibuat ribet. Jangan suka nyari-nyari kesalahan, kekurangan, diperbesar, diperumit, diberbelit. Mau apa? Gampangin urusan teh. Udah banyak urusan tuh, benar? Halo? Jangan suka ribet, Bu. Pak. Udah disederhanakan. Kalau ada orang, Pak, saya tadi salah, saya minta maaf ya. Ya, udah. Mudah-mudahan ke depan tidak diulangi. Insya Allah enggak, Pak. Beres. Suami minta maaf juga ke ibu teh, sederhanakan bu. Bu, bapak minta maaf ya. Ya maafin. Asal tahu aja pak, antara memaafkan dan melupakan tuh beda kapling. Kalau memaafkan, saya sekarang sudah memaafkan papa. Tapi melupakan tuh bukan hal yang mudah. Apalagi perbuatan papa tuh seperti pisau cutter yang mencabik-cabik. Udah tercabik-cabik, dikucurin cuka, rasakan sendiri. Sudah ya Allah. Susah kayaknya kita mah ke surganya, rumit. Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami,
diacuhkan, dibiarkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dengerin lelaki semuanya ya, dengerin. Terus terang Bu, mau gimana Bu? Dimarah nggak mau? Diacuhkan, tidak dipedulikan nggak mau? Dengerin ya. Maunya dinasehatinya di depan orang, di depan anak-anak, atau secara pribadi? Tuh, jangan suka nasehatin di depan orang lain, termasuk di depan anak-anak. Maunya sekali aja atau diungkit-ungkit kesalahan yang dulu? Jawab. Mau diungkit-ungkit dosa-dosa yang dulu? Jawab. Jangan suka ngungkit-ngungkit, Pak. Nggak mau mereka. Ya, sekali cicing dah. Maunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Paten. Super hadirin keinginannya. Jadi sekarang Bapak tahu ya, bahwa istri itu ingin kalau berbuat salah kita harus pengertian. Dinasehati, lemah lembut, sembunyi-sembunyi gitu ya Bu ya. Dan sekali, jangan diungkit-ungkit. Udah itu langsung dimaafkan sebelum minta maaf. Halo hadirin. Super etan. Begitu Bu maunya? Kalau ibu ke suami begitu enggak? Nah, kita jadi paham ya, bahwa antara keinginan beliau dan kelakuannya tidak nyambung. Masya Allah. Tapi saya benar-benar mikir tentang hal ini. Kita berusaha lakukan saja Pak. Ya. Ibu tahu nggak keinginan kami apa Bu? Sama Bu. Persis itu. Ya hadirin, sudah segitu aja. Jadi emosional sekali hadirin. Ini teh Allah teh lagi melihat kita. Malaikat ada nggak di sini? Malaikat pencatat yang mendampingi kita ada. Malaikat khusus, malaikat rahmat ada. Malaikat yang khusus mencari majelis zikir, majelis ilmu, dia juga Allah datangkan ke sini. Dan yang memintakan ampunan, kan ada malaikat yang minta ampunan, sehingga ada yang datang ke majelis taklim. Loh, ini mah dia niatnya bukan niat mau ngaji, gak apa-apa katanya, ampuni aja semuanya gitu. Jadi yang tukang ojek kesini nyasar juga, ada apa ngumpul-ngumpul, bisa diampuni itu hadis. Yang nyari penumpang